Jadi dari tahun 2013 sampai 2016 saja ya, itu sudah menelan banyak korban. Per tahunnya hampir 1 orang korban pasti jadi tumbal. Welcome back to Waniangas. Kalau Anda mendengarkan suara saya berarti saat ini Anda sedang mendengarkan Waniangas, konten horor dari channel Arsa Dinifa tentunya. Sesuai janji Waniangas, kita akan menelusuri Jawa Tengah, dan sesuai dengan polling yang kita lakukan, Jawa Tengahnya mulainya dari mana, kita mulai dari barat ke timur, dan saat ini kita pilih dari Brebes dahulu. Jadi cerita apa yang ada di Brebes kali ini, kita Waniangas akan mengambil cerita tentang urban legend yang ada di Brebes, yaitu Sungai Pamali atau dikenal juga dengan Cipamali atau Kali Pamali. Dan ada apa sebenarnya di Sungai Pamali ini? Sebenarnya Sungai Pamali ini udah terkenal horornya di sekian puluh tahun yang lalu di daerah Brebes ini. Sungai Pamali ini awal ceritanya adalah sungai ini katanya, kata warga sekitar, dijaga oleh sepasang siluman yang berwujud kerbau tapi badannya ular. Itu namanya Lembu Dini dan Lembu Dono. Warga Brebes menyebutnya seperti itu. Dan di Sungai Pamali ini katanya juga dihuni seekor buaya putih. Katanya lagi di Sungai Pamali ini di bawahnya ada cekungan air yang sangat dalam. Padahal kalau saat musim kemarau, Sungai Pamali ini paling cuma selutut orang dewasa, tapi bisa membuat banyak orang tenggelam dan hilang begitu saja di Sungai Pamali ini. Dan seringkali Sungai Pamali ini menelan korban atau mencari tumbal setiap tahunnya. Nah, ini ada sebuah cerita urban legend ya di Sungai Pamali itu. Dulu pernah ada dukun beranak yang didatangi oleh 2 orang laki-laki. Si dukun beranak ini dimintai tolong untuk membantu proses kelahiran anak ratunya, begitu gampangannya gitu. Gampangannya ratune jaluk tulung untuk melahirkan anak tadi. Dia menyuruh 2 orang laki-laki itu untuk menjemput dukun beranak, dan tanpa babi bu si dukun beranak ini mau untuk membantu proses persalinan si ratu jin tadi. Akhirnya dia bersama 2 orang laki-laki tadi turun ke Sungai Pamali, dan betapa herannya si dukun beranak ini, ternyata di bawah aliran Sungai Pamali itu ada sebuah istana yang megah. Lalu singkat cerita ditolonglah si ratu tadi untuk melahirkan anaknya. Nah, ratu tadi berjanji sama si dukun beranak kalau dia tidak akan mengganggu warga Brebes, khususnya warga Kauman di Brebes tadi. Diberikannya sebuah kunyit sebagai tanda terima kasih si ratu tadi kepada dukun beranak. Dan si dukun beranak juga menerima begitu saja satu buah kunyit tadi. Lalu dia pulang ke rumahnya, tiba-tiba kunyit tadi berubah menjadi bongkahan emas yang sangat banyak. Nah, sesuai dengan janji si ratu jin tadi, bahwasanya dia akan menjaga warga Brebes, khususnya warga Kauman. Banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita tentang Sungai Pamali ini cari tumbal. Pernah suatu ketika Sungai Pamali ini menelan korbannya. Itu dari tahun 2013 sampai 2016 saja ya, itu sudah menelan banyak korban. Per tahunnya hampir 1 orang korban pasti jadi tumbal di Sungai Pamali ini. Ada sebuah cerita kalau ada ibu-ibu dan anaknya menenggelamkan diri, atau basa Jawa ini ngelalu di Sungai Pamali ini. Diceritakan bahwa ibu-ibu tadi datang naik motor sama anaknya, terus parkir begitu saja di pinggir Sungai Pamali, dan beberapa detik kemudian
sepasang ibu dan anak ini hilang. Diceritakan juga ada beberapa orang yang hilang di Sungai Pamali ini karena tenggelam. Ada juga seorang petani yang sedang duduk di pematang sawahnya, tiba-tiba dia hilang karena terseret banjir Sungai Pamali ini. Beberapa pemancing juga pernah hilang di Sungai Pamali ini. Nah, mitos terbaru atau cerita terbaru dari Sungai Pamali ini ada bukan seorang ya, tapi rombongan keluarga yang mudik dari Bandung terus pulang ke daerah Brebes. Itu dia tersesat, akhirnya mobilnya itu sampai di pinggiran Sungai Pamali. Untung saja tidak terjadi apa-apa dengan rombongan tadi, karena mungkin hitungannya mereka orang asli Brebes, walaupun memang ada beberapa yang tidak asli Brebes, tapi ada yang berdomisili di Brebes. Nah, si mobil yang tersesat tadi ini ditanyai sama orang-orang, katanya dia melihat lingkaran cahaya terus lalu mobilnya itu terbang begitu saja terus nyangsang atau tersesat di tanggulnya Sungai Pamali. Tapi setelah dimintai keterangan ke keluarga, ternyata si sopir tadi itu banyak menghalu, orangnya halu, banyak khayalnya. Ya, dia dikatakan halu karena dia suka membayangkan tentang dunia lain, antariksa, alien, seperti itu menurut keterangan ayah si sopir yang mobilnya nyangsang di Sungai Pamali itu. Terlepas dari si sopir itu halu, Sungai Pamali ini sudah menyimpan banyak sekali mitos-mitos, misteri-misteri dan urban legend yang sering diceritakan dari mulut ke mulut di daerah Brebes sana. Oke, mungkin itu saja yang Wani Anges bisa sampaikan. Kalau ada yang mau nambahin silahkan nambah di komentar. Orang Brebes asli silahkan komentar. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Wani Anges. Dukung terus Wani Anges walaupun tayangnya itu nggak jelas malam Jumat malam, Sabtu malam, yang penting tayang setiap minggu. Dengarkan di channel ini Wani Anges. Ojo wani-wani yang kewedi, ojo wedi yang kewani Wani Anges. Terima kasih.